Sama seperti halnya Mbak San, karena anak-anak full belajar di rumah, tahu sendiri susah banget ya, tahu sendiri mama zaman sekarang. Aduh, ngajarin mereka tuh ya bener-bener butuh rayuan ekstra gitu ya, biar mereka tuh bener-bener mau ikut belajar gitu ya. Apalagi kita sebagai gurunya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita mau tur nih. Ini kegiatan mingguan kita sih biasanya. Ya. Surut, mau surut mandi. Kayak kita mau ke pantai. Yes, teman-teman. Inilah kegiatan mingguan kita nih ya. Teman-teman yang mau lihat tuh, kita lagi ke pantai nih guys. Mantap. Loh, kok udah start duluan nih, udah mulai duluan makan. Surut, kalau surut baru Pak. Sampai di Enggak. Main apa, Dek? Wis, Dede sama. Lihat tuh nih, Dede. Duh, rempong amat ya anak kita ini, banyak nih, Masya Allah. Udah pada surut deh. Masya Allah tuh ya. Astagfirullah. jangan. Jangan, nanti sama Abi aja. Udah jadi orang emas. Nggak boleh, abang yang baik ya bang mainnya ya. Abang denger yang baik mainnya, pasir semua. Ya beginilah, Masya Allah kalau liburan tuh ya teman-teman. Kalian lihat sendiri ya. Si bolong-bolong gini ya. Nanti Dede digigitin nggak bang? Abi? Hah? Oh iya, lucu banget sih. Kok bisa bolong gini, Bi? Dede? Dede? Nanti takut kegigit kakinya. Tapi dapat kepitingnya. Kecil tuh. Tuh mang. Oh, mau. Dapat kepiting. Jalan. Mana Bi? Maaf Bi, aku mau tangkap. Dede. Bang Bi, aku tangkap Bi. Kecil. Bi nggak digigit Kak Bi. Ini umang-umang kali, bukan kepiting. Mau makin kepiting. Ini deh. Dia kan nggak nyadar kalau jalan. Tuh jalan Dede. Liatin ke Dede nah. Cari lagi. Jatuh nanti dia masuk lagi. Mana Aa? Yuk sini. Bikin apa Mas? Ya surut ya. Bikin apa toh Mas? Aa, Sali. Bikin istana. Sini Dedek, Salihah. Duduk sini, duduk sini, duduk mau bikin apa Dedek? Ya ini lumayan seger lah. Kalau buat refreshing doang. Jadi kita tuh ya begini aja tiap minggu gitu ya, sekitar 1 jam perjalanan, jalan-jalan bareng anak-anak, terus ya
cuci mata, cuci otak, biar refresh, biar bisa nantinya belajar lagi, bisa ngafal lagi anak-anak. Kalau abinya ya kerjanya bantuin uminya. Abang bikin apa? Coba diliatin dulu, liatin. Yang benar. Ini. Oh iya, bisa jalan ya. Bagusnya, Masya Allah. Ciptaan Allah ini, mantap. Geli lah Mi, geli. Seret nih Mas, sekarang mau buat istananya. Mau bikin apa masnya? Istana. Istana apa? Istana keren. Kakak, kamu bikin apa? Keren juga. Ada tangganya dong. Aduh, kalian ini ya. Padahal di rumah juga sering ngacak-ngacak tuh ya. Kalau di sini mainannya main pasir. Keren nih, keren. Bagus Mas, Masya Allah. Sekarang saatnya pagarnya nih. Oke, sekarang kita bikin istana. Yeay. Hebat ya istananya. Istananya ada kerangnya juga, guys. Itu lihat, guys. Binatangnya apa ini namanya? Kumang-kumang. Bisa jalan, dia masih hidup. Keluar dia. Ais keluar. Ada banyak. Tuh lihat tuh bikin apa tuh. Ada umang-umangnya. Tutup. Ada binatangnya ya. Lucu banget ya. Tutup Mas. Cari lagi dong biar rame. Ada temennya. Dia Cariin kakak juga Nobi. Nah, oke. Jadi di sini kita tuh lagi weekend ya. Jadi ceritanya kita tuh lagi bikin momen ya, yang memang bikin anak-anak itu seneng gitu ya, happy. Jadi mereka tuh kan selama 1 minggu dari hari Senin sampai Jumat mereka kan belajar terus gitu ya. Terus habis itu mereka mengisi waktu mereka dengan hafalan, kemudian mengisi waktu mereka dengan sesuatu hal yang memang bikin siapapun yang mungkin ya sedang mengalami seperti mereka pasti bakalan jenuh gitu ya. Karena siapa sih, kita aja saat dulu pas sekolah SMP, SMA, bahkan di tingkat kuliah pun ya, walaupun bahasa nggak kuliah sih ya. Ya maksudnya kalau misalnya kita memang lagi menjalani pendidikan seperti hafalan Quran dan lain hal, itu emang kalau misalnya kita di dalam 1 minggu tersebut nggak ada refreshing sama sekali, itu pasti bakalan jenuh banget. Makanya kadang banyak banget sebuah instansi pendidikan seperti sekolahan atau pondok pesantren itu bikin sebuah rekreasi gitu ya, rihlah gitu ya, yang bikin para muridnya tentunya bisa bahagia, bisa ikut senang, bisa betah gitu ya untuk menjalani proses pendidikan yang ada di dalam sekolah tersebut. Sama seperti halnya Mbak San, karena anak-anak full belajar di rumah, tahu sendiri susah banget ya, tahu sendiri mama zaman sekarang. Aduh, ngajarin mereka tuh ya bener-bener butuh rayuan ekstra gitu ya, biar mereka tuh bener-bener mau ikut belajar gitu ya. Apalagi kita sebagai gurunya ya, bener-bener menguji kesabaran, bener-bener membutuhkan suatu hal yang memang bener-bener menguras emosi dan energi kita di setiap harinya, selain kesibukan kita dalam menjalani pekerjaan rumah tangga. Udah gitu ditambah pekerjaan, sesuatu hal yang nggak biasa kita lakukan, seperti ya tahu sendiri pekerjaan yang harusnya dikerjain sama ustazahnya sekarang kita yang handle gitu ya. Apalagi kalau misalnya grade kelas anak-anak kita itu beda-beda, ada yang kelas 1, ada yang kelas 2, ada yang kelas 4, tahu sendiri. Aduh, Masya Allah ya, 5 anak dalam satu rumah dengan berbeda pelajaran, kemudian yang balita belum diurus, terus yang bayi belum, terus yang kelas 1 belum, kelas 2, kelas 4 apalagi. Aduh,
Makanya kita di sini butuh kerjasama yang sangat baik, apalagi sama suami Mbak San sendiri tentunya dong, ya kan. Pokoknya the best lah, insya Allah. Kalau misalnya teman-teman kompak sama suaminya, pastinya semua kerjaan kita, baik jualan, ya, baik kita memilih untuk berjualan, atau juga misalnya kita sebagai seorang ibu rumah tangga, kemudian tugas kita sebagai seorang istri yang melayani suami tentunya. Pastinya kita kalau misalnya kompak gitu ya, banyak-banyak komunikasi gitu ya dengan suami gitu ya, biar kita bisa menciptakan sebuah hubungan yang harmonis. Ya ini sih pengalaman Mbak San ya, kalau yang namanya ribut-ribut tuh pasti terjadi di 5 tahun pertama pernikahan, karena Mbak San udah 10 tahun lebih, jadi ya itu bisa dihandle lah, insya Allah, alhamdulillah gitu. Dulu mah ya sama aja sih kayak teman-teman ya, kalau namanya baru nikah itu pasti ada aja ya, ada aja rintangan dan cobaannya pastinya. Jadi begitulah teman-teman ya, rekreasi kita, rihlah kita pada kali ini. Mudah-mudahan sih ya sedikit bermanfaat buat teman-teman. Jadi ya saran dari Mbak San, biar kita bisa ngatur waktu ya, emang kalau Anda memang sudah berumah tangga dan punya suami, ya mau nggak mau ajak suami kita sebagai partner kita. Makanya dari awal kalau misalnya kita jualan itu, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah izin ya, dapat tiket izin dari suami. Karena suami tuh ya sehidup semati lah hidup bareng sama kita. Kalau nggak dapat izin dari dia mana mau gitu ya, mana mau bantuin kerjaan kita ya, baik dari pekerjaan remeh temeh, nyuci, ngepel, nyuci piring, ngejemur dan segala macemnya, ajak main anak. Itu benar-benar sesuatu hal yang memang insya Allah nggak bakalan hina kok kalau suami itu ngebantuin para istrinya, bahkan malah bisa bikin hubungan kita harmonis. Jadi di sini bahkan ada hadisnya loh ya. Aisyah berkata, Rasulullah SAW biasa membantu pekerjaan keluarganya di rumah. Jika telah tiba waktu sholat, beliau berdiri dan segera menuju sholat. Hadis riwayat Bukhari nomor 6039. Jadi teman-teman ya, kalau misalnya teman-teman lagi komunikasi gitu ya, lagi deket-deket sama suami, atau lagi kelonan lah, atau lagi apalah gitu ya, teman-teman bisa ajak gitu ya untuk membaca hadis ini gitu ya teman-teman. Jadi masa sih ada seorang istri yang sungkan gitu minta sama suaminya? Pastinya nggak ada dong gitu ya. Namanya kita sehidup semati gitu ya, ya mau nggak mau ya suami terima gitu ya, apapun ya adanya gitu ya diri kita, kemudian kita juga menerima apa adanya yang ada di suami gitu ya. Jadi saling melengkapi, saling menguatkan ya. Kalau kita lagi susah ngedidik anak-anak gitu ya, tuh ya bukan saling lempar-melempar, tapi maksudnya tuh saling bekerja sama gitu ya dalam merangkul mereka, karena mereka kan butuh rangkulan ya, butuh bimbingan, terus butuh teladan ya. Misalnya contoh kecil saat kita sholat gitu ya, itu kan Masya Allah ya, seperti pengalaman Mbak San ini kan megang anak 5, tahu sendiri kalau saat azan berkumandang itu ya, kalau misalnya udah abinya wudhu gitu ya terus ke masjid gitu ya, itu kan udah Masya Allah, udah alhamdulillah banget gitu ya. Beliau tuh udah memberikan yang terbaik gitu ya di dalam diri dia gitu, jadi memberikan teladan gitu ya. Jadi lama-kelamaan si anak ini akan melihat, oh kalau azan itu abi udah wudhu, udah sholat ke masjid, kemudian uminya juga gitu. Jadi memang bener-bener perlu diperhatikan banget masalah ini. Jadi kalau misalnya abinya udah ke masjid, kemudian kitanya malah masih asik lihat HP, nah itu sebenarnya yang jadi gambaran penting ya buat kita mendidik anak itu. Sebenarnya kita sebagai ibunya, sebagai uminya yang ada di rumah, yang dilihat terus-menerus oleh anak kita kan gitu. Jadi makanya di sini pun Mbak San masih banyak belajar ya untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya terhadap keluarga kita. Jadi memang mengatur waktu di dalam yang namanya jualan kayak gini emang bener-bener perlu banget teman-teman ya.
Jadi nggak bisa yang namanya jualan tuh iseng-iseng aja, mengisi waktu luang. Kalau cuma iseng-iseng aja hasil nggak akan maksimal gitu ya, karena ya itu tadi, kita kan punya mimpi gitu ya, mimpi ingin umroh, mimpi ingin memiliki rumah gitu ya dari hasil jualan kita. Ya pokoknya masih banyak banget yang harus kita pelajari. Jadi dimulai dari hal terkecil gitu ya, yaitu dengan mengatur waktu yang semaksimal mungkin gitu ya. Kemudian memang pada awalnya sulit gitu ya, tapi karena kita biasakan setiap harinya gitu, insya Allah nanti lama kelamaan akan terbiasa begitu teman-teman ya. Jadi beginilah liburan kita untuk menghadirkan suasana yang memang berkualitas untuk anak-anak gitu ya. Tahu sendirilah, berkualitas bagi anak-anak itu kan main gitu ya. Jadi saat mereka sudah duduk di dalam rumah, kemudian kita sudah mengkoordinir mereka bahwa ini adalah waktunya belajar, jadi mereka bakalan fokus insya Allah. Jadi mereka bakalan udah pegang masing-masing Quran mereka, buku mereka. Kemudian ketika gurunya menerangkan hanya dalam video ya, itu insya Allah mereka bakalan fokus ya. Tentu saja pastinya ya, tidak mesti harus liburan jauh-jauh gitu ya. Liburan receh kayak gini aja pintu masuk tadi cuman 10.000 gitu ya, 10.000 sampai 50.000 aja mereka udah seneng gitu ya. Apalagi kan ini kan bawa keluarga ya, udah cukup terbilang murah sih segitu ya. Ya pokoknya teman-teman bisa rekreasi versi diri Anda sendiri, nggak usah aneh-aneh gitu ya. Ini kan versi Mbasan gitu ya. Kalau versi Anda ya mungkin beda lagi. Jadilah diri sendiri gitu. Oke, jadi segitu dulu aja teman-teman. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk Anda. Jadi sekilas buat teman-teman yang kepo, bagaimana sih cara Mbasan dalam membersamai anak-anak dalam pertumbuhan mereka, apalagi di masa pandemi kayak gini nih ya. Kan full mereka di rumah. Bagaimana cara mengimbangi mereka gitu ya antara bisnis dan keluarga. Wah, itu pokoknya tantangan banget ya. Insya Allah teman-teman bisa, insya Allah teman-teman bisa menjadi diri Anda sendiri ya. Jadi teman-teman pasti bisa memberikan versi terbaik Anda gitu ya untuk orang-orang yang berada di sekitar Anda gitu. Oke, jadi cukup segini aja dulu. Terima kasih ya, terima kasih sudah menyimak video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.